Ketika seorang pejabat bertanya kepada saya kemarin, siapa sebaiknya diganti menterinya Pak Jokowi dalam reshuffle Agustus tahun ini, maka jawaban saya mudah-mudahan no hard feeling bagi pribadi yang mendengarkannya. Bener deh, kalau baperan, Anda sebaiknya jangan jadi dua hal. Satu, jangan jadi pebisnis. Dua, jangan jadi pejabat. Kalau pebisnis baperan, pasti mitra dan pegawainya jadi emosian. Kalau pejabat baperan, ambiar kelola pemerintahan. Jadi, ketika saya ditanya siapa sebaiknya diganti, maka walaupun dia mungkin dikatakan perform, namun saya memiliki jawaban yang bisa membuat kuping panas. Karena mereka tidak fit buat peristiwa ke depan yang akan terjadi di negara ini. Sebaiknya yang diganti adalah dua orang wanita di kabinet ini. Mengapa? Karena kita sudah dalam keadaan perang. Kita semua tahu sejak 2018 dunia masuk kategori wartime. Namun bernegara hingga saat ini tidak juga menyalakan war alarmnya. Karena wanita memang tidak punya indera keenam di dalam memahami perang. Jadi ada dua menteri wanita yang menurut saya pribadi, pendapat pribadi ini loh ya, tidak cocok untuk masa perang ini adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan. No hard feeling ya, please. Ini masalah berbangsa. Sebaiknya diganti dengan pria yang berpengalaman. Dan saya secara pribadi tidak mengenal secara dalam mereka. Namun rekam jejak mereka membuktikan saat ini masa yang tepat untuk mereka masuk di kabinet. Pertama, Pak Sudrajat, Majen Purnawirawan, di mana beliau pernah menjadi calon gubernur Jawa Barat. Beliau pernah menjadi dubes di Cina cukup lama sehingga mengenal dengan baik dalam tanda petik what is inside China. Juga pernah lama menjadi atase pertahanan di Amerika dan Inggris. Tiga negara ini saat ini pemain utama perang dagang dan perang-perang lainnya yang mereka lakukan seperti biological warfare, currency warfare, dan banyak lagi. Kehadiran orang yang paham diplomasi tingkat tinggi ini penting. Beliau menurut saya sangat pantas. Kedua, menggantikan ibu yang telah berprestasi hingga saat ini. Namun ke depan menurut saya seorang dosen senior yang saat ini mengajar di Cornell University, Bapak Iwan Jaya Aziz, ada baiknya menggantikan posisi ibu menteri sekarang. Prinsip ekonominya lebih pas di dalam menghadapi masa sulit di tahun hadapan. Pendekatan moneter dan fiskal beliau lebih alami untuk tahun ke depan. Efek resesi, efek inflasi yang akan terjadi di semester 2 tahun ini dan awal tahun depan, Pak Presiden Jokowi memerlukan pemikiran out of the box dari orang-orang baru. Baik, ada lagi yang penting kita ingin informasikan atas apa yang akan terjadi. Memahami data dari Amerika yang hampir semua gugus tugas COVID berakhir setelah Pilpres di Amerika, maka bisa dipastikan satu hal, berita tentang COVID, informasi, dan apapun berhubungan dengan COVID sejak setelah hari pemilihan presiden Amerika akan hilang. Kita semua mendadak hening, tak mendengar apapun tentang COVID. Bukan COVID-nya hilang secara harafiah, tetapi hilang beritanya dari berita mainstream dunia. Di mana kita tahu, semua berita dunia ini, berita mainstreamnya dikendalikan globalis cabal semuanya. Kalau Anda mendengar berita buruk Amerika, pasti dari media globalis cabal. Tapi kalau Anda mendengar Trump itu positif, pasti dari Fox News dan berita nasionalis Amerika. Terlepas Trump menang atau kalah, berita COVID hilang. Artinya, COVID bukan health issue, tetapi COVID-19 adalah political tools. Saya teringat kata-kata mantan Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila, yang saya anggap the forgotten hero atau pahlawan tak dikenal. Pahlawan yang memenangkan perang biologi SARS di Indonesia. Dia pernah mengatakan, saya sekarang kalah, tetapi dulu saya pernah menang. Saya memenangkan perang melawan virus, bukan dengan vaksin, tetapi dengan politik. Dan bagi saya, beliau pahlawan, jasanya besar. SARS tidak menyebar seperti COVID saat ini karena strategi geopolitik. Harusnya beliaulah dipakai sebagai garda terdepan melawan COVID. Bukan hanya membuatnya menangis di dalam penjara, menyaksikan bangsanya menderita tanpa bisa membantu apa-apa. Kita kembali ke berita media internasional yang akan menghilangkan COVID setelah Pilpres Amerika. Itu bukan menghilangkan COVID dengan kehadiran vaksin, tetapi mendadak di mana-mana data COVID akan melandai dan turun. Westalah dikandani rapercoyo. Dan lihat nanti kalau itu benar-benar terjadi. Adakah skenario kita untuk menjadi yang terdepan siap dijalankan? Atau tidak ada? Nanti gagap lagi, bingung lagi. Yang lain gas pol-polan, kita masih bingung nyari utangan. Jangan begitulah. Banyak hal yang kita sudah reveal, kita sudah buka. Pakailah sebagai referensi untuk menjadi yang terdepan.